Hey, di episode kali ini aku mau cerita tentang pernah nggak sih kalian tuh nunggu satu kabar ya dari siapapun itu, tapi kabar tuh nggak kunjung ada gitu. Eh, Kayak dijanjikan sesuatu gitu kan, dengan rentan waktu yang nggak bisa dipastikan. Sebenarnya niat nggak sih buat kasih kabar gitu. Eh, Hal ini kan tidak terlepas sama perihal waktu gitu. Kadang kita sebagai orang yang tidak sabaran ataupun memiliki kualitas sabar yang menengah ke bawah itu membuat kita tuh gelisah jadinya. Mau kita hubungin orang tersebut jadinya nggak enak, takut mengganggu ataupun terlihat menggebu-gebu gitu. Tapi kalau nggak dihubungin, kita nggak diberi kabar, langsung muncul tuh kan stigma-stigma bahwasanya atau jangan-jangan dia lupa ngabarin atau gimana ya gitu. Atau jangan-jangan dia sengaja nggak beri kabar karena malas gitu. Ya pokoknya hal-hal kayak gitu tuh muncul gitu bagi orang yang nggak sabaran. Ya alih-alih kadang temen tuh mengingatkan, ya udah nggak usah dipikirin gitu, dialihkan aja ke hal-hal yang lain, ke hal-hal supaya membuat kita itu lupa gitu. Ya udah coba juga buat ke situ, buat mengalihkan pemikiran kita lah kan. Tapi sebodoh amat bodoh amatnya sama pengalihan, tetap aja kepikiran. Pas balik lagi kepikiran lagi, ngalihkan lagi, balik lagi kepikiran lagi gitu. Cuman ujung-ujungnya dibilang ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu kan, orang nggak dikabarin gitu. Ya kalau emangnya dia ada niat buat ngabarin pasti dihubungin tuh. Kadang bisa menguatkan diri dengan kata-kata kayak gitu, tapi ketika diam diri itu semua kayak menjadi bombardir. Rasa-rasa itu kayak jadinya kita tuh menunggu itu di saat kita posisi diam, jadi makin tertekan, jadi makin gak sabaran, jadi makin membludak rasa buat apa ya, rasa gak sabar itu jadi makin membludak gitu. Parah, ini gak ada dikabarin udah berapa hari nih gitu. Ya mungkin bagi kalian yang menjalani relationship pasti pernah ada di fase-fase kayak gitu gitu, lagi gak dikabarin nih sama doinya gitu kan, gak ada kabar seharian, 2 hari, 3 hari gitu. Kadang kita mikir kemana sih gitu, atau jangan-jangan dia lupa sama kita gitu. Tapi yang anehnya ketika kita udah pasrah gitu kan, kayak ya udahlah, kalau emang yang nggak dikabarin pun ya udah, mau gimana lagi gitu. Intinya kita udah pasrah total gitu. Terus udah ya, kalaupun pergi-pergi, kalaupun hilang ya hilang gitu. Nah pada saat fase-fase itu di fase itu juga kita udah mulai sibuk akan suatu hal, kita udah mengalihkan pikiran kita sama suatu hal. Rupanya kabar yang kita tunggu-tunggu kemarin-kemarin tuh datang gitu. Entah itu berbuah alasan atau cuman sapaan, ya seperti itulah, atau sebuah informasi yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Itu tuh muncul ketika kita bisa menerima keikhlasan itu sewaktu-waktu kita nggak dikabarin. Nah yang anehnya tuh seperti itu yang sering terjadi di aku, atau mungkin kalian juga. Sebenarnya itu semua kan di luar kendali kita. Itu kan hak mereka sih gitu, mau memberi kabar atau tidak gitu. Yang masalahnya kita selalu terjebak dalam hal itu. Kita selalu menjadikan
bahwasanya ketika dihubungin olehnya itu menjadi sesuatu yang wah, yang membuat dunia kita itu berubah menjadi lebih baik, tanpa kita pernah berpikir ada atau enggaknya suatu kabar darinya itu, ya hidup kita juga tetap kayak gini gitu. Itu semua berasal dari sudut pandang kan. Kadang menyadari itu, kadang menyadari yes ini semua sudut pandang, ini semua pola pikir kita gitu. Tapi kadang di saat jam-jam malam, saat kita lagi sendiri, di saat lagi kita nggak beraktivitas, di saat kita lagi tidur-tiduran, kita menganggap itu menjadi lebih buruk, dan perasaan kita itu membuat kita seakan-akan tuh nggak bahagia gitu tanpa kabarnya gitu, nggak bahagia kalau nggak dihubungin gitu. Padahal di saat kayak gini lah, di saat kita udah ikhlas, terus kita ngobrolin tentang kabar yang nggak kunjung datang lah gitu. Saat kita sadar nih, ya kita mikir, iya juga ya, itu semua itu dari sudut pandang gitu. Itu semua sebenarnya ada atau nggak adanya kabar tuh ya udah biasa aja sih gitu kan. Nggak membuat hidupku lebih bahagia, nggak membuat hidupku lebih menderita ketika nggak ada kabar. Ya makan gitu, ya main-main, ya ngopi-ngopi gitu. Atau jangan-jangan rasa gelisah itu muncul ketika nggak ada kabar karena kita itu tidak berusaha untuk mengalihkan. Ya kita kayak terlalu nyaman di zona kita yang diam diri. Ya intinya mager lah. Ketika kita mager tuh nggak mau beraktivitas gitu. Baring di kasur, scroll sosial media gitu. Buka tutup aplikasi, buka tutup WA, buka tutup kolom chatnya gitu. Aktif jam berapa gitu. Terakhir. Lah online tapi nggak dibalas gitu. Itu yang membuat teman-temanku yang sedang relationship itu sering gelisah sama hal itu gitu. Dan aku pernah sih di situ gitu. Dan kayak mana ya ketika ngobrol, oh iya aku juga gitu, kalau misalnya nggak dikabarin tuh dulu wah gelisah ini segala macam gitu. Pada saat itu aku nganggap ini kayak hal yang nggak wajar gitu kan. Tapi makin kesini, pada saat teman-temanku yang sedang berada di fase itu kayak kayaknya wajar-wajar aja sih gitu. Tapi adalah semua orang kan pernah jatuh, semua orang pernah bangkit dalam hal-hal kayak gitu. Aku harap kalian yang mendengarkan ini juga seperti itu. Maksud aku harap kalian yang mendengarkan ini berusaha untuk segera bangkit dari rasa-rasa cemas dan gelisah perihal kabarnya yang nggak kunjung datang. Walau aku tahu gimana rasanya ketika kita menunggu sesuatu dan ditambah lagi rasa ketidaksabaran yang selalu muncul kapan saja dan di mana saja. Itu kayak ada gejolak batin antara diri kita sama batin kita dan pikiran. Kayak ada bergejolak di dalam diri. Sehingga membuat diri kita memandang suatu keadaan itu menjadi lebih tidak baik. Pokoknya kayak nggak ada yang bisa merubah keadaan ini menjadi lebih baik kecuali kabarnya, sampai kayak gitu. Padahal di saat ini aku sadar gitu kan, ada atau enggaknya juga nggak merubah kehidupan. Ya kalau emangnya rezeki ya udah dikabarin gitu, kalau emangnya enggak ya udah. Maksud aku rezeki itu ketika lu sedang menunggu sebuah informasi, ya apapun itu. Kalau misalnya lu sedang menjalani relationship, ya jangan jadikan itu sebuah unsur atas kebahagiaanmu sih. Kayak apa ya, jangan menjadikan seseorang itu sebagai unsur kebahagiaan. Sewaktu-waktu orang itu pergi, bahagiamu juga direnggut olehnya, dan itu membuat kita jadi stres, membuat kita jadi cemas, seakan-akan yang bisa membuat kita bahagia adalah orang lain. Padahal ada yang lebih penting dari itu, dan ada yang lebih tepat daripada itu.
itu ya diri kita sendiri. Kan rasa bahagia itu yang membuat kita senang itu, yang membuat kita juga menikmati itu ya diri kita sendiri. Masalah orang lain kan output yang kita dapatkan, respon yang kita berikan sama mereka ketika kita bahagia. Ya seperti itu aja sih ocehan buat di video kali ini. Semoga kalian semua tetap selalu bahagia dengan cara kalian sendiri. Oke, terima kasih udah ngedengerin di episode ini. Aku dari Litani Amerta. Terima kasih.